Assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Mahaputri Handayani Diar pada video pembelajaran yang Ibu beri judul Pengenalan Alat Hitung. Video ini dipelajari pada kelas 3 Bisnis Daring dan Pemasaran semester Gasal. Tahukah kamu alat yang dipakai untuk menghitung? Ya, benar. Alat hitung. Pernahkah kamu mengoperasikan alat hitung? Ya, mungkin kamu mengoperasikan alat hitung pada pembelajaran matematik. Nah, untuk kali ini, pada video pembelajaran kita kali ini, Ibu membahas alat hitung yang bukan dipakai untuk pelajaran matematik. Nah, kalian bisa membedakannya nanti ya. Bagaimana bentuknya alat hitung yang dipakai untuk pelajaran matematika dengan alat hitung yang dipakai untuk pelajaran administrasi transaksi. Agar mudahnya kalian memahami video kali ini, Ibu buat peta konsep dari materi-materi yang akan Ibu paparkan. Kita lihat di sini adalah jenis-jenis alat hitung. Jenis-jenis alat hitung itu kita bagi 3. Yang pertama alat hitung sederhana, yang kedua alat hitung banyak, yang ketiga alat hitung jumlah. Kalau kita lihat alat hitung sederhana, nanti kita lihat sempoa, kalkulator, mesin hitung tangan. Ada 3 ya anak-anak ya. Sementara alat hitung banyak, kita akan lihat nanti mesin hitung uang. Dari mesin hitung uang ini, kita akan bahas tentang pengertiannya, manfaatnya, bentuk-bentuknya, dan jenis-jenisnya. Sementara pada alat hitung jumlah, contohnya kalkulator, kita juga akan membahas lebih lanjut tentang pengertiannya, manfaatnya, jenis-jenisnya, bagian-bagiannya, dan tombol-tombol yang ada pada kalkulator tersebut. Nah, oke, untuk lebih jelasnya, ikuti uraian Ibu berikut ya, sampai selesai dan pahami satu per satu. Seperti yang telah Ibu uraikan pada peta konsep di atas, ada 3 jenis alat hitung. Nanti akan kita melihat alat hitung sederhana, alat hitung banyak, dan alat hitung jumlah. Nah, sekarang kita lihat yang pertama yaitu alat hitung sederhana. Ada 3 macam alat hitung sederhana yang Ibu tampilkan pada layar, yaitu ada sempoa atau abakus, ada kalkulator LED, dan ada mesin sander. Nanti kita lihat uraiannya satu per satu. Kita lihat sempoa. Sempoa adalah alat hitung tradisional berupa kotak segi 4 yang bisa digeser-geserkan, yang dibagi menjadi 2 bagian. Bagian atas dengan manik-manik yang bernilai 5 dan bagian bawah dengan manik-manik yang bernilai 1. Sempoa ini muncul sekitar 5 tahun yang lalu. Nah, sekarang kalian amati ya, gambar yang di samping sebelah kiri itu adalah gambar sempoanya. Bagian atas dan ada bagian bawah. Jadi yang digeser-geser itu adalah biji-bijinya itu, manik-maniknya itu ya, anak-anak ya. Sekarang kita lihat jenis eh, alat hitung yang sederhana yang kedua, yaitu kalkulator LED. Kalkulator LED adalah alat hitung dalam bentuk desktop, yaitu kalkulator yang telah memiliki LED atau liquid emitting diode untuk menampilkan hasil perhitungan. Jadi ada tampilan layar LED gitu untuk menampilkan angka-angka yang kita tekan, yang akan kita pakai untuk perhitungan. Nah, bentuknya seperti yang ada di gambar yang Ibu tampilkan. Alat sederhana berikutnya adalah mesin sander. Nah, mesin sander ini adalah mesin hitung yang dioperasikan secara manual memakai tangan. Nah, jadi kalian amati gambar yang Ibu tampilkan, itu ada kayak pengait, ada kayak tangkai pengait, itu dipegang di situ, itu yang menggerakkannya. Menggerakkan dan mencetak angka yang sudah kita tekan. Jadi kita tekan angka-angka yang kita inginkan,
terus kita tekan simbol apa yang mau kita pakai, tambah, kurang, kali, bagi, terus agar dia muncul di print out-nya, kita tarik tuas yang bisa kita pegang itu. Kita tarik, dia akan tercetak di kertas truknya. Nah, untuk berikutnya kita tekan angka lagi, kita tarik lagi, kita tekan angka lagi, kita tarik lagi. Nah, itu maksudnya alat sederhana manual memakai tangan. Nah, sekarang kita masuk ke alat hitung yang kedua. Itu yaitu alat menghitung banyak. Nah, alat menghitung banyak lembaran itu kita lihat nanti adalah mesin hitung uang. Ada dua gambar yang berbeda dari mesin hitung uang ini. Nanti kita lihat apa perbedaan dari kedua gambar yang ada di layar kali ini. Nah, sekarang kita lihat pengertiannya dulu. Pengertian alat hitung banyak adalah alat untuk melakukan perhitungan banyak dari sejumlah benda yang biasanya dipakai untuk menghitung uang. Jadi kita menghitung jumlah lembar uang, berapa banyaknya itu maksudnya. Dipakailah alat hitung banyak ini. Sekarang kita lihat manfaat dari mesin hitung uang. Ada 3 manfaat. 1, waktu lebih efisien karena menghitung uang tidak lagi hanya dilakukan secara manual, tapi sudah dibantu dengan mesin yang dapat menghitung hingga ribuan lembar. Jadi yang biasanya kita hitung orang bank itu menghitung pakai tangannya, jarinya. Nah, sekarang kita tinggal taruh di mesin itu, mesin akan menghitung lembar per lembarnya. Maka akibatnya akan membuat waktu penghitungan lebih efisien. Yang kedua, manfaat yang kedua adalah human error, yaitu dapat dihindari. Human error itu adalah kesalahan manusia. Nah, juga akan dapat dihindari karena setiap lembar uang kertas akan dihitung dengan teliti, sehingga perhitungan lebih akurat dan tidak ada lagi kerugian. Nah, kalau kita salah menghitung, kalau kita hitung pakai tangan salah menghitung, bisa jadi itu akan mengakibatkan kerugian perusahaan atau malahan kerugian diri kita. Karena perusahaan tidak mau tahu dengan kehilangan, kekurangan uang yang diterima dari konsumen atau nasabah. Nah, itu bisa dihindari itu, human error itu. Sekarang manfaat yang ketiga adalah menghindari adanya uang palsu atau uang sudah rusak atau uang yang sudah lusuh, tapi hanya bagi mesin yang model terbaru yang sudah dilengkapi dengan alat pendeteksi uang. Jadi tidak semua model. Nah, semakin canggih model mesinnya, semakin banyak fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan untuk menghitung lembaran uang tersebut. Nah, sekarang kita lihat bentuk-bentuk mesin hitung uang. Ada 3 bentuk dari tampilan yang Ibu di layar. Kalian lihat ada 3 bentuk mesin hitung uang. Yang pertama, mesin hitung uang kertas tipe portable. Yang kedua, mesin hitung uang kertas tipe berdiri. Yang ketiga, mesin hitung uang koin. Nah, jadi nampak perbedaannya ya. Yang satu eh, yang dua uang kertas, yang satu lagi uang koin. Yang dua uang kertas ini berbeda-beda pula nanti. Nanti kita uraikan di bawah ya, anak-anak ya. Nah, sekarang kita lihat mesin hitung uang kertas tipe portable yang merupakan eh, salah satu bentuk dari mesin hitung uang tadi. Nah, sekarang kita lihat mesin hitung uang tipe portable ini adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk menghitung uang kertas dan berbentuk relatif kecil yang mudah untuk dibawa-bawa. Jadi bentuknya kecil yang bisa diangkat-angkat, dipindah-pindahkan dengan gampangnya. Nah, dari tipe portable tadi ada 2 jenis mesinnya. Yang pertama, mesinnya dengan kategori friction roll. Yang kedua, mesin dengan kategori vakum. Apa itu yang kategori friction roll? Nah, yaitu tip mesin hitung uang yang perhitungan uang dilakukan dengan meletakkan uang pada bagian yang disediakan.
Kemudian uang akan melalui bagian dalam mesin setiap lembarnya. Nah, pada mesin ini ikatan uang harus dilepaskan terlebih dahulu. Nah, perhitungan uang lebih akurat karena tidak akan ada uang yang menempel satu sama lainnya. Jadi, lembaran uang itu dibuka ikatannya, ditaruh di bagian atas mesin. Terus mesin dihidupkan, maka mesin akan menarik per lembar uang itu ke bagian bawah dan sekaligus menghitungnya. Kalau seandainya ada lembaran uang itu nominalnya berbeda, mesin akan berhenti, tidak bisa menghitungnya. Jadi uang yang akan kita hitung adalah yang nominalnya sama. Nah, kalau kita lihat yang kategori vakum adalah mesin hitung yang perhitungan uang dilakukan dengan meletakkan pada bagian yang disediakan tanpa harus membuka ikatan uang. Setelah perhitungan uang selesai, jumlah nominal akan tertera pada layar yang tersedia. Perhitungan uang lebih cepat dan leluasa dan sudah dilengkapi dengan fitur pendeteksi uang palsu, uang lusuh, dan uang robek. Nah, beda bentuknya dengan eee, mesin yang friction roll. Kalau mesin yang vakum ini ikatan uang tidak perlu dibuka dan cukup ditempelkan di samping mesin. Di sisi mesin ada penjepitnya, diletakkan di situ nanti, mesin akan menghitung per lembarnya. Nah, menghitung per lembarnya dan yang pasti uang yang dihitung itu adalah uang yang nominalnya sama. Kalau uangnya nominalnya berbeda, maka mesinnya akan berhenti. Setelah lembar dihitung seperti itu akan muncul di layar sekian lembar uang nominal sekian. Nah, kelebihan kategori vakum ini dia sudah bisa mendeteksi uang palsu. Uang palsu dia udah tahu dikasih informasinya nanti di layarnya atau uang yang lusuh atau uang yang robek. Jadi di saat uang itu dihitungnya, kalau dia sudah lusuh, dia tidak akan melanjutkan perhitungan, akan berhenti. Nah, itu bedanya dengan kategori Frisian roll. Nah, sekarang kita lihat bentuk mesin hitung uang yang kedua, yaitu yang tipe berdiri atau standing. Nah, mesin ini adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk menghitung uang kertas yang kapasitas hoppernya, kecepatan menghitung, kemampuan untuk menghitung berbagai ukuran uang kertas, dan fitur tambahan seperti penutup debu dan bising. Pilihan berbagai kecepatan menghitung, tambahan LED display, dan lain sebagainya. Nah, ini bedanya dengan mesin yang pertama tadi, ini standing berdiri. Jadi bentuknya lebih tinggi, letakkan di lantai dan bisa tingginya setinggi pinggang kita atau balahan lebih. Nah, posisinya eh, penghitungannya seperti mesin yang vakum tadi, uang masih diikat, ditaruh di dijepitkan di mesin di dalam mesin, maka dia akan menghitung per lembarnya. Nah, ini lebih canggih lagi katanya, akan lebih menghitung secara lebih cepat dan jumlah uang yang dihitung juga bisa lebih banyak daripada mesin yang eee, pertama tadi. Nah, ini bentuk mesin hitung yang ketiga, yaitu mesin hitung uang logam. Adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk menghitung uang dalam bentuk logam. Nah, coba perhatikan anak-anak, bentuk dari mesin itu di atasnya kayak seperti corong. Nah, disitulah dimasukkan uang logam yang akan dihitung. Nah, setelah mesin dihidupkan, dinyalakan, dimasukkanlah nominal angkanya, di start, maka koin-koin atau uang logam tersebut satu persatu akan jatuh. Jatuh itu langsung menghitung satu, jatuh lagi dua, tiga, sampai jumlah koin uang itu selesai dihitung. Nah, sudah dua jenis alat hitung yang kita bahas, yaitu yang A jenis alat hitung sederhana, yang B jenis alat hitung uang banyak. Ya, jenis alat hitung untuk menghitung banyak. Nah, sekarang yang C kita akan melihat jenis alat hitung untuk menghitung jumlah. Nah, alat untuk menghitung jumlah yaitu adalah kalkulator.
Nah, pada tampilan ini Ibu tempelkan ada 2 bentuk kalkulator. Ya, kalian amati apa kira-kira perbedaannya. Ya, betul. Yang satu ada kertas truk tergantung di atasnya, sementara yang satu lagi tidak. Oke, betul. Nah, untuk lebih jelasnya kalian ikuti uraian Ibu yang berikut ini. Sekarang kita lihat pengertiannya dulu. Pengertian kalkulator adalah alat untuk menghitung perhitungan dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang menggunakan tenaga baterai atau listrik atau tenaga matahari. Nah, karena fungsi dasar itulah yang sering dipakai dalam dunia perdagangan. Di samping itu, kalkulator untuk sains juga menghitung rumus matematika tertentu. Bahkan, kalkulator sering dimasukkan sebagai fungsi tambahan dalam sebuah komputer, handphone, dan bahkan jam tangan. Nah, jadi kalkulator ini sudah masuk ke semua alat, dimasukkan kalkulator. Begitu sangat pentingnya kalkulator tersebut dalam kegiatan kita sehari-hari, baik dalam pembelajaran, perdagangan. Nah, oke, nanti lebih jelasnya kita lihat uraian bawahnya ya anak-anak. Sekarang kita melihat manfaat kalkulator. Kira-kira ada manfaat nggak ya? Pasti. Nah, yang pertama, untuk belajar. Nah, untuk belajar yang berhubungan dengan hitung-menghitung seperti statistik, matematik, aljabar, akuntansi, dan lain-lainnya. Itu bermanfaat sekali. Karena kalau kita butuh menghitung angka yang banyak-banyak, atau kita mau menghitung rumus tangen, sinus, kosinus, akar, nah, itu butuh sekali kalkulatornya. Yang kedua, manfaatnya untuk menunjang pekerjaan. Kalkulator bermanfaat juga untuk bekerja, meski pekerjaanmu tidak di divisi keuangan. Manfaat yang ketiga adalah perencanaan keuangan. Kalkulator bisa untuk menghitung dan memperkirakan dana yang akan diinvestasikan dan memperkirakan retur atau imbal hasil yang akan diperoleh. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis mesin hitung. Yang pertama kita lihat kalkulator biasa. Ibu kasih nama kalkulator biasa ya. Nah, nanti kita lihat bedanya yang biasa ini dengan yang lain apa nantinya. Kalkulator ini adalah alat untuk menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang paling mudah digunakan dan praktis cara penggunaannya. Nah, jadi makanya Ibu bilang kalkulator biasa karena operasionalnya sederhana dan praktis penggunaannya. Jadi belum ada tombol-tombol yang rumit-rumit, yang banyak. Itu makanya Ibu kategorikan dia kepada kalkulator biasa. Nah, yang kedua Ibu lihatkan di sini ada kalkulator print atau elektrik. Nah, seperti gambar di awal kalian bisa membedakan ya. Ini ada kertas truknya. Nah, ini adalah alat untuk menghitung yang bisa langsung di-print hasilnya. Biasa digunakan di toko-toko. Jadi kalau toko-toko dia belum punya mesin cash register, maka dia biasanya membeli kalkulator yang seperti ini aja, kalkulator elektrik. Nah, kebutuhannya untuk mengeluarkan struk dari pembelian konsumen dengan secara sederhana sudah bisa dipenuhinya. Jadi ini dipakai di toko-toko, swalayan, dan warung-warung yang kecil-kecil. Nah, sekarang kita lihat kelebihan mesin hitung elektrik. Ya, mesin hitung yang ada struknya tadi. Yang pertama memiliki 2 fungsi memori, yaitu penambahan memori dan pengurangan memori. Yang kedua memiliki mode desimal. Yang ketiga memiliki tombol-tombol yang mudah dioperasikan. Nah, sekarang kita lihat macam-macam kalkulator. 1. Office kalkulator. Office kalkulator banyak digunakan di kantor atau di dunia perdagangan. Kalkulator ini hanya digunakan untuk operasi sederhana seperti menambah, mengurang, mengali, dan membagi. Nah, macam kalkulator yang kedua adalah scientific calculator, yaitu kalkulator yang memiliki tombol-tombol khusus
yang hanya digunakan untuk hitungan matematika. Nah, coba kalian amati, bedakan dengan kalkulator yang pertama tadi. Kalau kalkulator ini ada akar, tombol akar, ada tombol X kuadrat, X pangkat 3, ada tombol tangen, sinus, kosinus, tombol N plus, dan banyak lagi yang lainnya. Ini biasanya dipakai untuk perhitungan matematika. Yang ketiganya adalah finansial kalkulator. Nah, finansial kalkulator adalah memiliki tombol-tombol yang dapat digunakan untuk menyimpan hitungan dan menampilkan kembali hitungan yang biasa digunakan untuk hitungan keuangan. Jadi kita hitung, tersimpan, kita bisa buka lagi hitungan tersebut. Contohnya ini udah ada bedanya dengan kalkulator yang science tadi. Di sini ada teks, ada insert, ada ARM, ada Prico, ada tombol shift, ada RCL atau recall. Nah, itu bedanya dengan kalkulator yang finansial, kalkulator yang office dan sama kalkulator yang biasa tadi. Nah, sekarang kita lihat lagi jenis-jenis kalkulator. Jenis kalkulator yang pertama kita lihat dari kemampuannya. Yang pertama adalah mesin hitung jumlah atau adding machine. Dengan mesin ini Anda dapat menjumlah, mengurang, dan mengalihkan secara sederhana. Anda dapat pula memperoleh jumlah negatif atau perhitungan kredit. Yang kedua, mesin hitung atau calculating machine. Dengan mesin ini Anda dapat menjumlah, mengurangi, mengalihkan, dan membagi. Nah, kalau kita lihat dari sumber tenaganya, kalkulator itu ada dua juga jenisnya. Yang pertama mesin hitung tangan atau manual, dan mesin hitung listrik atau elektrik. Kita lihat mesin hitung tangan. Dengan mesin ini Anda dapat menjumlah, mengurangi, mengalihkan, dan membagi. Menghitung total, subtotal, tak menjumlah, koreksi, dan pengulangan. Sementara yang keduanya adalah mesin hitung listrik. Nah, dengan kalkulator elektronik, Anda dapat menjumlah, mengurangi, mengalihkan, membagi, juga menarik akar, menghitung persen, mencari sinus, kosinus, dan sebagainya. Tergantung dari kemampuan yang telah diprogramkan untuk mesin yang bersangkutan. Yang kita sebut komputer adalah jenis mesin hitung dengan kemampuan yang sangat besar. Nah, kalau kita lihat jenis yang berikutnya dari cara kerjanya, jenis yang ketiga ya, yaitu yang pertama mesin hitung mekanik. Jika dalam bekerjanya terjadi gerakan dalam peralatannya, maka itu disebut dengan mesin hitung mekanik. Tenaga itu diperoleh dari tenaga otot tangan atau otot lengan atau dari listrik. Yang kedua, mesin hitung elektronik. Jika dalam bekerjanya tidak terdapat gerakan pada peralatannya. Peralatan di dalam mesin tersebut terdiri dari komponen-komponen elektronik. Nah, jenis yang keempat dari kalkulator kalau kita lihat dari jumlah kuncinya. Yang pertama adalah mesin kunci 10 atau dikenal dengan 10K. Yaitu mempunyai 10 buah kunci angka dari 001 sampai dengan 009 di samping kunci-kunci yang lain. Yang kedua, berkunci banyak atau full case, yaitu mempunyai beberapa deret kunci angka dari angka 1 sampai angka 9 dalam setiap deret di samping kunci-kunci yang lain. Banyak deret tersebut sama dengan kapasitas angka atau digit. Jadi setiap deret ada angka 1 sampai 9. Deret yang satu lagi ada angka 1 sampai 9 lagi. Itu maksudnya ya. Nah, jenis yang kelima kalau kita lihat dari penyajian hasil. Satu, mesin hitung pencetak atau printing atau listing. Mesin hitung ini dapat mencetak angka-angka dan hasil hitungan pada kertas hitung atau tally roll.
Yang kedua, mesin hitung tidak bisa mencetak atau non-printing atau non-listing, yaitu tidak memberikan suatu bukti hasil perhitungan secara tertulis, tapi hasil hitungannya dapat dilihat pada display atau layar, atau register atau pencatat. Nah, jadi yang satu bisa di-print, yang satu hanya tampilan di layar aja perhitungannya. Nah, sekarang kita lihat ke bentuk dari bagan atau skema dari kalkulator. Kalian amati ini salah satu kalkulator HRTE merek Casio. Nah, bentuknya seperti ini kira-kira secara gambarannya. Nanti dan bentuk nyatanya kita akan lihat di labor bagaimana bentuk aslinya, fisiknya. Ini gambar aja dulu ya anak-anak ya. Nah, ada nampak di situ ada roll kertas, ada penggantung rollnya, terus ada layar displaynya 1, 2, 3, 4 sampai 9, terus ada tombol-tombol fungsi, terus ada tombol angka, terus di belakangnya nanti ada tempat untuk meletakkan baterai atau tombol listrik. Nah, kira-kira secara umum bentuk dari kalkulator seperti ini. Nah, nanti kalau berbeda mereknya, berbeda fungsinya, itu yang berbeda hanya tombol-tombol yang ada di dalamnya. Semakin banyak fungsi yang bisa kita pakai terhadap kalkulator itu, semakin banyak tombol-tombol yang disediakan. Tapi yang pasti di dalamnya ada keyboard, ada layar, ada tempat gantungan stok bagi yang bisa kalkulatornya di print. Nah, dari gambar skema tadi, bagan yang di kalkulator tadi, kita dapat ambil kesimpulan bagian-bagian dari kalkulator itu ada 5. Yang pertama ada layar, yang kedua ada keyboard, yang ketiga ada printer, yang keempat ada peletak kertas truk, yang kelima ada adaptor atau baterai atau kabel listrik. Yang umumnya yang punya setiap kalkulator ada layar, ada keyboard, dan ada baterai atau listrik. Sementara yang printer dan peletak kertas truk itu khusus untuk kalkulator yang bisa di-print. Nah, sekarang kita lihat tombol-tombol yang ada pada sebuah kalkulator. Yang pertama kita lihat tombol fit. Ya, ada tombol print on off, ada tombol desk mode key, ada tombol reset, ada tombol set, ada tombol text. Nah, tombol fit itu berfungsi untuk menggerakkan kertas. Tombol print PRT itu berfungsi untuk mencetak setiap tombol yang telah ditekan tanpa harus menekan tombol PRT lagi. Jadi kalau diaktifkan tombol print on off, maka setiap apa yang kita tekan dia akan langsung mencetak di kertas. Sedangkan tombol deck itu untuk membuat jumlah desimal. Tombol reset untuk mengaktifkan mesin jika mesin bermasalah. Sedangkan tombol set untuk memprogram besaran pajak. Nah, tombol text plus dan text min adalah untuk menghitung pajak penambahan dan pajak pengurangan. Nah, yang ketujuh tombolnya adalah persen %K yang berfungsi untuk mendapatkan persen dari hasil perhitungan. Yang kedelapan tombol off key yaitu untuk mematikan mesin. Yang kesembilan tombol memory clear key dengan simbol MC untuk menghapus data yang tersimpan dalam memori. Yang ke-10 adalah tombol MR yaitu memory recall key yaitu untuk menampilkan atau memunculkan bilangan dalam memori di display. Yang ke-11 adalah tombol M-min, yaitu untuk mengurangi suatu bilangan dalam memori. Sementara tombol M plus adalah untuk menambah suatu bilangan dalam memori. Kita lanjutkan ya anak-anak, tombol-tombol kalkulator yang sudah Ibu jelaskan di atas tadi. Sekarang tombol ke-13, itu print key. Berfungsi untuk mencetak satu persatu akan berfungsi setelah tombol P
garis miring hashtag ditekan. Nah, yang ke-14 clear key, yaitu simbolnya C itu untuk menghapus. Yang ke-15 tombol power on atau all clear key atau AC untuk mengaktifkan mesin. Yang 16 tombol angka, yaitu angka 0 sampai angka 9. Ini gunanya untuk memasukkan angka-angka. Yang ke-17 angka 00 maksud Ibu ya, yaitu untuk angka 0 dalam jumlah banyak. Misalnya kita mau buat 100, kita tinggal tekan 1, kita tekan tombol yang 002 ini. Jadi tidak perlu sering-sering kita menekan tombol angka 0. Yang ke-18 tombol titik, jadi untuk bilangan berkoma. Ini kita lanjut ya, tombol yang ke-19, yaitu tombol pembagi. Itu fungsinya adalah untuk membagi faktor yang telah disiapkan. Yang ke-20 tombol pengali atau tanda kali. Itu gunanya untuk mengalihkan faktor yang telah disiapkan. Yang ke-21 adalah tombol pengurang atau tanda kurang. Ini untuk mencari selisih hasil pengurangan. Tombol yang ke-22 yaitu tombol penambah atau tanda tambah. Ini untuk mendapatkan hasil penjumlahan. Tombol yang terakhir adalah tombol sama dengan, yaitu untuk mengakhiri proses yang telah dilakukan. Jadi ada 23 macam tombol yang ada di kalkulator yang bisa kita temui di sebuah kalkulator. Oke anak-anak, demikianlah uraian video pembelajaran kita tentang pengenalan alat hitung. Ibu berharap apa yang setelah Ibu paparkan bermanfaat buat kalian. Dan Ibu berharap kalian bisa menjawab semua pertanyaan Ibu dengan benar. Setelah kalian mempelajari video ini, kalian Ibu persilakan untuk mengerjakan LKPD. LKPD akan bisa kalian download di LMS di e-learning SMK 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu anak-anak.